Saya Sari Julia Lomi, biasa dipanggil Sari. Saya Yoranti Teva, biasa dipanggil Iro. Saya Santi Kelera, biasa dipanggil Ike. Welcome to our podcast. Shalom teman-teman. Shalom. Baik teman-teman, sekarang ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas suatu materi mengenai kerajaan Israel. Nah, sebelum saya membahas ini, kita sama-sama membahas ini, saya mau mengajukan satu pertanyaan dulu di awal. Kalau menurut teman-teman, mengapa atau bagaimana cara suatu kerajaan itu pemerintahnya dapat lama atau dapat bertahan? Kalau menurut saya, suatu kerajaan itu harus bertahan. Raja tersebut atau pemimpin tersebut itu dia harus menjaga persatuannya dengan masyarakat atau umatnya, supaya mereka tetap bersatu agar tidak terjadi perpecahan gitu. Kalau menurut saya harus ada pemimpin yang bijaksana agar bisa mengatur dengan baik pemerintahan tersebut, seperti itu. Menurut saya juga setuju dengan kesadaran Yoranti. Intinya apa yang pemerintah omong itu yang dilakukan supaya rakyat percaya, supaya rakyat mendengar dan mematuhi apa yang dikatakan oleh raja. Tapi harus dengan bijaksana. Iya, bijaksana. Ini kan konteks umum. Kalau menurut saya, Iya. kalau kita dalam konteks keagamaan, mungkin yang paling utama kerajaan itu dapat bertahan kalau pemimpinnya berhikmat, Iya, berhikmat dan beriman. juga beriman kepada Tuhan. Nah, kenapa saya mau mengajukan pertanyaan ini? Karena kita akan membahas suatu kerajaan yang dulunya sangat super power, namun pada akhirnya ia juga mengalami perpecahan, di mana kerajaan itu adalah kerajaan Israel. Nah, kita di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita berdialog bersama mengenai atau permasalahan apa yang dihadapi kerajaan Israel sehingga mereka terpecah, dan bagaimana cara Tuhan membuat mereka terpecah dan menolong mereka gitu, dan para nabi-nabinya. Nah, karena itu saya ingin memberikan pertanyaan untuk kita sharing bersama, yaitu bagaimana sehingga kerajaan Israel itu terpecah? Bagaimana sehingga kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua? Ya kan? Iya, tapi Ya, bagaimana? Apa alasan itu? Kalau menurut saya, sebuah kerajaan terpecah karena kerajaan Israel terpecah karena Raja Salomo memiliki dua orang anak, yaitu Yerobeam dan juga Rehabeam. Mereka memperebutkan takhta Salomo. Mereka memperebutkan hal tersebut sehingga kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu Israel Selatan dan juga Israel Utara. menurut Kasar, Kalau ini perpecahan di Israel ini selatan itu itu terjadi karena adanya penyembahan berhala. oh jadi penyembahan berhala yang membuat kedua kerajaan ini terpecah begitu? Iya. Oh, berarti selain anak-anak Salomo yang memperebutkan takhta, berarti ada alasannya lain, yaitu penyembahan berhala. Iya, ada penyembahan berhala. Kenapa penyembahan berhala itu terjadi? Karena rajanya atau siapa begitu? Rajanya tidak baik memimpin rakyat atau bagaimana? Apa yang membuat alasan? Oh, itu. Kalau menurut saya mungkin kayaknya rajanya, ya sih. Rajanya yang tidak Ya, baik. rajanya yang tidak baik. Tidak takut Tuhan. Iya, rajanya yang tidak baik, banyak tidak takut Tuhan, sehingga masyarakatnya atau kerajaannya itu bisa terpecah belah. Ya, gitu. Nah, berbicara mengenai ini juga, saya ingin kita semua mengetahui atau kita semua membahas konteks sejarah
Ya, dimana menurut teman-teman atau apakah teman-teman tahu kerajaan Israel ini nih yang terbagi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan Selatan ini, mereka kira-kira bertahan berapa lama? Pas itu pada tahun berapa mereka hancur begitu? Terus mereka dipimpin oleh siapa? Kira-kira teman-teman bisa sharing? Berarti ada dua nih, ada Israel. Ya, ada Israel Utara dan Utara. Israel Selatan. Kalian berdua. Kerajaan Israel. Kasar, benar kasar Israel. Kalau menurut saya Israel Selatan ini yang biasa juga disebut dengan Yehuda, Oh. yang sekarang disebut dengan Palestina, ya itu dia mengalami perpecahan pada tahun 931 kira-kira ya. Iya. Kira-kira 931 sebelum zaman bersama. Dan perkiraan juga dia bertahan sekitar tahun 343 sampai dengan 350 tahun sebelum zaman bersama. Berarti dia berdiri sekitar berapa kan? 931. Bukan berdiri tapi dia pecah. Bukan. Oh, pecah. Pecah di 931. Oh, 31. Itu dari kerajaan Israel Israel atau Selatan. Yehuda? Iya. Kalau Israel Utara, Kalau Israel Utara ada teman-teman Kalau sharing? Israel Utara itu mereka mengalami perpecahan karena mereka tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami perpecahan dan mereka juga menyembah berhala. Dan Israel Utara nih mengalami perpecahan itu pada tahun 931, sama juga dengan di Israel Selatan. Israel Utara nih bertahan selama 200 sampai 209 sebelum zaman bersama, dan Israel Utara juga ditaklukkan pada tahun 722 sebelum zaman bersama. Ditaklukkan mereka ditaklukkan oleh bangsa Asyur. oh berarti kesimpulannya tuh dari kedua bangsa Israel ini yang lebih Kerja. lama bertahan itu Israel Selatan. Selatan Yehuda. Oh iya, saya menambahkan lagi Israel Selatan itu ditaklukkan oleh Babilonia pada tahun 586 sebelum zaman bersama. Berarti apa sih yang membuat Israel Selatan ini lebih lama pemerintahannya dibanding Israel Utara? Karena Itu karena rajanya iya, karena rajanya yang takut Tuhan. takut Tuhan. Karena rajanya salib Iya, gitu. salib. Oh, Lebih stabil. Berarti pemerintahannya. karena rajanya salib maka penyembahan berhala di sana kurang. Iya, kurang. berarti kalau misalnya pernyataan begitu, berarti kerajaan Israel Utara dan Selatan nih, kalau misalnya dong tidak ada penyembahan berhala, maka dong pasti dapat pengampunan, begitu. Iya. Jadi mungkin terima kasih teman-teman sudah menjelaskan sejarah dari bangsa Israel. Terima kasih sudah dapat pengetahuan baru juga, dan saya ingin mengajak lagi teman-teman kita sharing bersama mengenai nabi-nabi teman-teman yang ada di zaman itu, atau istilahnya orang yang disuruh Tuhan menyampaikan surat Tuhan. Nah itu kira-kira ada nabi apa saja teman-teman yang disuruh Tuhan? Kalau menurut saya sih ada Nabi Mika, Nabi Elisa, dan juga Nabi Elia. Oh berarti tiga nabi ini Tiga nabi. berperan besar kan? Iya, sangat berperan penting. Nabi Mika itu menyerukan apa sih? Kalau Nabi Mika itu bernubuat bahwa Israel Utara tuh akan runtuh. Berarti kerajaan Israel Utara ini sudah dinubuatkan Dinubuatkan. oleh Nabi Mika. Iya. Berarti orang Israel ini mereka sudah tahu dong bahwa masa depan ini mereka ini akan pecah, akan begitu. Berarti tujuan dari Tuhan kasih tahu mereka itu supaya mereka siap-siap atau apa? Iya, supaya mereka bersiap-siap dan berjaga-jaga. Karena Tuhan itu sangat mengasihi mereka. Tapi
kalau menurut saya nih Tuhan kasih tahu mereka karena Tuhan mau melihat dulu apakah dong ini mau bertobat sebelum dong di apa jajah atau tidak. Mungkin itu maksud Tuhan. Iya. Dan saya juga mau menanyakan hal menarik bahwa kira-kira teman-teman tahu kerajaan Israel Utara dan Selatan ini saya lupa menambahkan yang tadi sejarah singkat saya ingin menambahkan itu kira-kira mereka itu berdiri berapa lama sih? Saya penasaran saat itu kerajaan berdiri berapa lama? Saya ingin menambahkan kerajaan Israel Utara dan Selatan ini belum berdiri berapa lama sih? Atau Oh, ya, 154. Oh, iya. Berarti kerajaan Yehuda berdiri 154 tahun setelah kerajaan Iya, Israel. perpecahan Israel Utara. Nah, dari semua seiring yang Sabar. Berarti kerajaan Yehuda nih itu terdiri dari Yusuf saja. oh iya betul Yehuda dan Benyamin. iya Berarti selain Yehuda dan Benyamin maka itu Kerajaan- masuk dalam Israel Utara. Utara. Meskipun kedua suku ini kerajaan tidak kedua suku ini yang berasal dari kerajaan Israel Selatan meskipun ada dua, tapi mereka ini hidupnya itu lebih baik loh daripada kerajaan Israel Utara karena di sana penyembahan artinya mereka takut Tuhan. berarti yang tadi dapat disimpulkan bahwa kerajaan Israel itu mereka bisa bertahan intinya mereka takut Tuhan dan melakukan perintah Tuhan begitu. Dan saya juga mau menyampaikan hal menarik juga satu saya dan saya ini ternyata teman-teman bangsa kerajaan Israel Utara Selatan Yehuda Iya. itu ibu kotanya di Yerusalem dan kerajaan Israel Utara itu ibu kotanya di Samaria dan juga kerajaan Israel Selatan ini yaitu Yehuda ternyata sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia Nabi Yeremia bahwa mereka akan dijajah oleh bangsa Nabi Yeremia. Kalau Mika kan tadi kerajaan Israel Utara, kalau kerajaan Israel Yehuda itu Nabi Yeremia itu bahwa mereka ini akan dijajah oleh bangsa Babilonia pada tahun selama 70 tahun. Itu fakta menarik yang saya ingin bagikan kepada teman-teman semua untuk kita saling intinya sharing ya, kita dapat ilmu pengetahuan baru. Mungkin pembahasan kita sampai di sini saja teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.